you ready? Are you ready? Ayo kita mulai. Tepuk guru. Di hatimu ada cinta. Di tanganmu lagi. Tepuk guru. Di hatimu ada cinta. Di lisanmu ada doa. Di tanganmu ada karya. Guruku, guruku, guruku. Tangan ke Bapak Ibu guru kita semua. Kita sehat, badan kita bersih, kita jadi sehat. Semuanya dari mana? Siapa yang memberi sehat? Kita bisa makan, kita bisa bertenaga, badan kita jadi sehat kuat. Dari mana? Kita bisa cerdas, kita bisa pintar. Dari mana? Karena itu kita harus bersyukur kepada bersyukur kepada Allah, bersujud sepanjang masa, setiap nafasku, setiap hidupku, semoga diberkati Allah. Kok kan masih bisa? Ayo terus aja lah, depan tinggi. Untuk ngene. Bersyukur kepada Allah. Terus lagi ya. Terus ya. Tiara dengan waktu, ojo dilaleke, subuh zuhur asar maghrib lan isyae. Limang waktu itu kewajiban, paling penting kanggo noto masa. Santri, kalau kau sedang senang ucapkan. Kalau kau sedang senang ucapkan alhamdulillah. Kalau kau sedang senang ucapkan alhamdulillah. Kalau kau sedang salah ucapkanlah. Nek salah ucapkan apa? Alhamdulillah kamu. Kalau kau sedang salah ucapkan, melihat keindahan ucapkanlah Masya Allah. Melihat keanehan ucapkanlah Subhanallah. Itu kata-kata yang nanti akan mengantarkanmu ke surga. Kesannya astagfirullahaladzim. Dila orang kancane yuk, masya Allah cantiknya, masya Allah ganteng nih. Apalagi kebiasaan lisan kita itu akan secara otomatis keluar manakala kita mengalami sesuatu hal spontan. Nek sering meso, ya, marun bal-balan ke barkotone, kebiasaan meso dia. Siap ngono. Kenapa? Karena terbiasa tapi terbiasa kalimat-kalimat thayyibah contohnya bisa dong apa kita tahu nih, weh, karena terbiasa kalimat thayyibah
Dilakukannya digodok satria ya, malah Najwa digodok satria. Najwa emosi karena Najwa tulisannya selalu keluar kalimat thayyibah. Ketika bang satria ini godoki Najwa yang keluar apa? Astagfirullahaladzim. Satria. Karena lisannya selalu mengucapkan kalimat thayyibah sehingga yang keluar secara otomatis itu kalimat-kalimat thayyibah. Bukan kalimat-kalimat yang elek itu. Anjir, anjay. Apa nek? Apa nek? Kamu janya. Kamu janya. Sini, aku kasih tahu. Santri. Lagi. Tepuk guru. Guruku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedia, tiba-tiba turun dari atas langit malaikat Jibril sama malaikat Mikail datang. Datanglah malaikat Jibril menghampiri Rasulullah yang sedang bersedih. Kenapa Rasulullah ketika itu bersedih? Bahkan di tahun itu anak-anak, tahun kesedihan Rasul itu terkenal dengan sebutan tahun Amul Husni. Tahun apa? Tahun apa? Amul Husni. Tahun apa? Tahun apa? Apakah tahun Amul Husni itu? Nggak tahu. Apa Jin? Amul Husni itu Jin? Nggak tahu juga. Apa Gun? Amul Husni itu Gun? Nggak tahu juga. Apa Za? Amul Husni Za? Nggak tahu. Kakek lontong soalnya. Apa Mbak ini? Apa itu Amul Husni? Apa? Ini Mas. Ayo, yuk. Sini yuk, tak takonan yuk. Amul Husni itu tahun apa yuk? Tidak bisa jawab. Berapa masalah? Mereka jawab bisa banyak. Tadi harus siapa yang bisa jawab? Kamu menengah ngantuk tak? Kamu ngantuk. Karena Mas Gio sudah berhasil menjawab, lagi yuk. Buat beli es. Amul Husni itu tahun kesedihan karena Rasulullah SAW ditinggal mati oleh satu kekuatan yang melindunginya, yaitu Abu Thalib pamannya. Yang paling buat Rasul sedih, Abu Thalib belum menjadi seorang istri. Yang kedua, 5 hari setelahnya Rasulullah SAW ditinggal mati oleh istri tercintanya. Siapakah dia? Khadijatul Kubra, nggak pakai jenis Khadijah itu aja. Nggak usah lihat aja. Aminah ya jenis ibu Aminah toh, jadi pakai nama lainnya. Cukup Aminah, cukup Khadijah, cukup Aisyah, nggak pakai yang lainnya. Mereka itu udah jenis. Bukan Siti Aminah, bukan Siti Khadijah, Aminah toh. Balik, lihat-lihat ini itu toh. Santri. Karena sedihnya itu kemudian Allah mengutus malaikat Jibril datang ke Rasulullah untuk menghibur Rasulullah SAW ketika beliau sedang istirahat antara tidur dan terbuka mata beliau
dari langit bercahaya, malaikat Jibril datang ke bumi. Ojo kaget loh, ini tekone ku buang, ojo kaget. Ojo kaget, kan ada kaget. Ojo kaget. Singkat cerita anak-anak, singkat cerita, ya Rasul, aku diutus Allah untuk membawamu menghadap ke Allah. Dibawalah Rasulullah dengan sebelum dibawa Rasulullah dibersihkan anak-anak. Ini dibersihkan oleh malaikat Jibril, dibelah, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Di samping kemudian di dalam hati beliau dikasih hikmah, dikasih hati yang bersih dan hikmah, ditutup kembali, tidak berbekas sama sekali. Itu juga satu teknologi yang mengatakan ketika Rasulullah SAW dibasuh dengan air Zam-Zam itu sesungguhnya Rasulullah sedang dipersiapkan fisiknya untuk menghadapi perjalanan yang sangat cepat sekali. Kemudian Rasulullah SAW didatangkan seekor kendaraan yang bernama buruk ya. Sekali memandang buruk itu sampai di tempat. Ya Rasul, mari kita naik buruk. Sampai kemana? Baitul Muqaddis. Apa itu Baitul Muqaddis? Apa itu Baitul Muqaddis? Apa itu? Masjidil Aqsa. Di sana Rasulullah SAW menjadi imam sholat. Para roh Nabi didatangkan. Ini menunjukkan Rasulullah SAW itu adalah Khatamul Anbiya, penutup para Nabi. Seperti yang kamu baca di sholawat tadi. Berangkatlah kemudian dari Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW naik ke mana? Ke mana? Naik nanti kan? Nanti Pak. Dia naik ke mana? Naik ke langit yang ada 7 tingkat. Nah, anak-anak, ketika Rasulullah SAW itu naik bersama Jibril, ada sesosok makhluk yang mengintipnya, sesosok makhluk yang mau mencoba untuk mencelakakannya. Siapakah dia? Dialah jin. Ada satu sosok jin yang ingin menghagalkan Rasulullah SAW ketika mau menghadap ke Allah melalui langit-langit yang ada di atas. Jin ini kemudian menyusun siasat. Dia sudah kesatria ditolak kabeh dulu. Bola api dipasang. Dia bawa bola api kayak bola apa itu? Dia menurut. Dia terbang. Tapi karena Rasulullah SAW dijaga oleh Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Ya Rasul, musuhmu menutupi dirimu. Siapa yang Jibril? Itu Jibril sedang mau mencelakakan kamu. Dia membawa bola api mau mencelakakan kamu. Karena Rasul ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Jibril pun menggagalkan apa yang akan dilemparkan oleh Jibril. Langsung saja Jibril kemudian melempar dengan dahsyat. Jatuhlah siapa? Si jin. Kemudian Rasulullah bersama Jibril sampai pada pintu langit pertama. Di tengah pintu langit pertama, Assalamualaikum, kata penjaga pintu langit. Siapa kamu? Kata Jibril, saya Jibril. Siapa yang akan kamu bawa? Muhammad. Apakah dia yang diutus Allah? Benar, dia yang diutus Allah. Maka dibuka pintu langit oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Rasulullah. Di situ Rasulullah SAW ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Masuklah wahai anakku, engkaulah anakku yang paling soleh di muka bumi ini. Nabi Adam menyambut di situ. Setelah itu kembali naik ke langit yang kedua.
Diketuk pintu langit di sana. Assalamualaikum. Kata langit penjaga, malaikat penjaga pintu langit yang kedua, siapa kamu? Saya Jibril. Itu siapa yang bersama kamu? Muhammad. Apakah dia utusan Allah? Benar. Masuklah. Langit ketika itu wangi anak-anak, wangi baunya. Di situ kemudian Nabi Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi siapa? Nabi siapa yang kedua? Nabi siapa? Itulah nomor loro. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Di langit kedua bertemu dengan Nabi siapa? Oh, belum. Di langit kedua Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Langsung naik lagi ke langit yang ketiga, disambut oleh malaikat lagi menjaga pintu langit yang ketiga. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Sama mau Jibril mana? Jibril Nabi dah. Nabi siapa yang ketiga? Nabi Idris alaihissalam. Setelah bertemu kembali Rasulullah SAW diajak Jibril naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi siapa? Nabi siapa? Ini Nabi yang paling gandeng setelah Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi Yusuf Rabbani. Gak ada Rabbani sih. Gak ada Rabbani. Nabi Yusuf apa namanya Afgan? Yusuf Rabbani dari Afgan. Gak ada Rabbani. Mek Yusuf stop. Tapi tadi dari Afgan kan penyanyi artis saya dari Afgan itu menang ya. Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit berapa tadi? Naik lagi ke langit yang kelima. Beliau bertemu dengan siapa? Nabi siapa? Nabi Harun alaihissalam. Kembali lagi ke langit yang keenam. Di situ disambut oleh malaikat penjaga pintu langit keenam dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langsung lagi naik ke langit yang ketujuh. Ya Rasul kata Jibril, inilah bapakmu ya Rasul. Siapa kira-kira? Ibrahim alaihissalam. Langit yang berapa? 7. Karena dari Ibrahim itu, dari Ibrahim nanti itu apa anak? Turunannya Nabi Ibrahim itu adalah para nabi setelah Ibrahim itu adalah keturunan Nabi Ibrahim semua. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai apa? Abu Bakar. Abu Karo. Loh, ayo, sing gak protes nanti tak takai kamu dirimu kan, Abu Bosok. Abu Hamziyah. Gini. Yo, mana? Abu Hamziyah artinya adalah apa? Bapak para nabi. Setelah ke langit yang ketujuh, Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. Inna Sidratul Muntaha inda jannatul ma'wa. Surat apa? Surat apa? Oh, nggak salah. Tak kasih dulunya. Inda Sidratul Muntaha inda jannatul ma'wa. Ketika Rasul di Sidratul Muntaha, jaraknya dekat sekali dengan Allah. Surat apa? Surat apa? Al-Maidah. Karena tak? Padahal ini dulu yang pernah saya lombakan ketika mabit. Iya, langsung. Wan najmi idza hawa. Baca. Ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil in huwa illa wahyu yuha. Ketika di Sidratul Muntaha Rasulullah SAW
Rasul. Sampai sini saja saya mengantarkan kamu ya Rasul. Akhirnya Rasul berdiri sendiri dekat dengan Allah, tapi tidak bisa melihat apa? Allah. Apa hasilnya yang seperti disampaikan oleh Pak Hendro tadi? Apa hasilnya? Perintah sholat berapa kali? 50 kali jadi 5. Siapa yang sholat 5 kali itu sama dengan yang sholat 50 kali. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, 1 kali kebaikan sholat itu bernilai 10 kali lipat. Maka sholat itu adalah mi'raj kita kepada Allah. Sholat itu adalah mi'raj kita kepada tegakkan sholat. Tegakkan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar dan isya 4 rakaatnya. Tak lupa tugasmu setiap hari, sembahyang fardu yang 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tabuk salat subuh pagi hari, zuhur siang hari, asar sore hari, maghrib malam hari, isya malam hari. Double sih, kosong double sih. Lek maghrib kapan? Senja hari. Aja malam-malam ae. Rabil ini subuh 4 rakaat luar biasa kan? Rabil ini subuhnya 4 rakaat. Loh, kenapa 4 rakaat? 2 rakaat qabli atau sholat fajar dan 2 rakaat sholat subuh. Sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih besar daripada bumi dan isinya. Siapa yang sholat 5 waktu, kata Rasulullah SAW, itu seperti halnya di depan rumahnya ada sungai yang sangat bersih sekali. Sungainya seperti sungai ketika dilihat oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Ya Jibril, itu apa itu sungai? Itu adalah sungai mulia Rasul, sungai Kautsar. Dimana ketika kamu meminum sungai itu rasanya seperti minum madu. Dan Rasulullah SAW nanti akan menunggu umat-umatnya di sungai Al-Kautsar untuk mencicipi air sungai Kautsar yang kayak madu itu. Apakah kamu nanti termasuk? Apakah kalian termasuk yang ditunggu oleh Rasulullah SAW untuk berkumpul di Telaga Kautsar? Wallahu a'lam. Kepingin kayak nanti ditunggu Rasulullah SAW di Telaga Kautsar, maka perhatikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Siapa yang sholat 5 waktu seperti halnya sungai yang ada di depan rumahnya. Ada sungai di depan rumahnya yang bersih, tidak ada kotoran sama sekali, mengandung banyak zat yang dibutuhkan oleh kulit tubuh kita. Kemudian dia mandi 5 kali dalam 1 hari. Bersih apa bersih? Bersih apa bersih? Siapa yang berjalan dari rumahnya dalam kondisi berwudu menuju masjid, 1 langkah kaki kanan, menuju masjid, untuk apa? Untuk apa? 1 langkah kita kaki kanan akan diangkat derajat oleh Allah. 1 kaki kiri kita melangkah, dihapuskan dosanya oleh Allah. 1 kali melangkah lagi, 2 derajat kita diangkat Allah. 1 lagi melangkah kita, 2 dosa kita diampuni oleh Allah. Berapa langkah kalian ke masjid untuk menunaikan sholat? Itu nek no masjid sholat itu maknina anteng gagu ya nek guyon malaikat jengkel. Kata Rasul, bersih, diangkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa kita. Bahkan di surat Al-Mu'minun, ini sering saya sampaikan, surat Al-Mu'minun surat yang keberapa gak? Siapa yang bisa? Surat Al-Mu'minun, ini janji Allah kepada orang-orang yang mau memelihara sholatnya. Janji Allah kepada orang-orang yang mau menjaga sholatnya. Surat Al-Mu'minun surat berapa sih? Ayat 10, 11, 12, 13. Di antara
Salah satu yang akan diberikan kepada sampean semuanya, jika kalian itu memelihara sholatnya 5 waktu, tumaknina, gak guyonan, apa kata Allah? Jannatul firdausi nuzula hum fiha khalidun. Maka akan diberikan Allah warisanmu berupa apa? Surga Firdaus, surga yang paling VVIP. Bayangkan, surga yang paling kelasnya paling hebat. Yo kawan-kawan, jangan lupakan sembahyang. Di saya boleh lagi Pak. Yo kawan-kawan, jangan lupakan sembahyang. Allah berfirman di dalam kitab Al-Quran, jaga sholat kawan, janganlah engkau lupakan 5 waktu kawan, tandanya orang beriman. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, khusyuk, tumakninah berjamaah. Surga Firdaus balasannya hidup kekal di dalamnya. Jadi itu kekal di dalamnya bagi siapa-siapa yang memelihara sholat 5 waktu. Pelihara sholat 5 waktu subuh. Siapa sing gak subuh? Jujur angkat tangan. Yang tidak sholat subuh. Lah kamu katanya kepengin ditunggu sudah agak kausar. Sholat subuh kok bolong. Ya kok sholat berjempak ngono kon. Iya. Santri. Kalau kau anak soleh bilang Allah. Iya. Jadi sekali lagi, hasil mi'rajnya Rasulullah itu adalah yang paling penting adalah sholat. Maka tunaikan anak-anak, tunaikan. Kamu itu umpamane gak iso ngerjakan matematika, gak iso ngerjakan ulangan apa kok, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Nanti ini gede insyaallah bisa. Tapi lek saiki kamu ndak sholat, dengarkan ini. Lek sekarang kamu ndak sholat, alasan sholat selamanya kamu akan malas sholat. Padahal sholat itu apa? Sebagai penolong kita, sebagai benteng kita, sebagai apa? Yang paling menentukan nanti di masa depan kita. Kalau kalian ingin menjadi orang sukses di masa depan kamu, paling yang utama kamu jaga siapa yang ingin jadi orang hebat? Yang keras suaranya. Siapa yang ingin jadi orang hebat? Siapa yang ingin jadi orang sukses? Orang kaya raya. Dan seperti yang dikatakan Pak Hendro tadi, sekarang dan seterusnya, terutama 456, tidak, Pak Bung tidak ingin lagi mendengar ada kata-kata saya tidak sholat Pak. Kecuali yang putri kalau waktunya, boleh. Kalau laki-laki mau berebutan sholat, ya kono. Tapi boleh kalau nggak sholat, asalkan dengan 2 syarat. 1 apa? Hilang nyawa. 2 hilang akal kamu. Boleh kamu sholat. Santri. Dengan sholat kebaikan akan mendatangimu, kejelekan akan menjauhimu. Dengan catatan sholat harus khusyuk, tumakninah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.